SISO, ya SISO itu single input single output, berbasis pada domain frekuensi pakai Laplace gitu S, biasanya digunakan itu salah satu sistem kendali yang sangat populer, banyak dipakai di mana-mana berbagai aplikasi karena bisa memberikan hasil yang cukup baik, ya cukup bisa diterima untuk aplikasi yang beragam, ya walaupun tidak menjadi yang terbaik untuk aplikasi-aplikasi khusus. Nah, sekarang kita masuk ke, dan kita lihat di PID itu ada bukan hanya masalah kestabilan, tapi juga masalah tracking. Anda bisa lihat sebenarnya biasanya penempatannya adalah kendalinya itu diletakkan setelah komparator, jadi dia membandingkan antara referensi dengan sinyal respon dari sistem yang dikendalikan. Jadi errornya kita lihat. Dia akan berusaha menolkan error, menihilkan errornya sedemikian hingga artinya output sistemnya itu didorong untuk mengikuti referensi yang diberikan. Nah, kita masuk sekarang ke masalah tracking controller. Jadi kalau Anda amati, sebenarnya dari awal kita kuliah selalu materinya sistem yang kita bahas bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi ada sistem kendalian GS, kemudian ada umpan balik gain K, dan seterusnya menjadi closed loop, ya, sehingga Anda dapatkan G closed loop-nya seperti ini, ya, yaitu GCL sama dengan G per 1 plus KG. Kita sudah pernah menurunkan itu di awal. Kemudian sebenarnya kita juga bisa, kalau kita lihat K-nya itu ada di bagian umpan balik, tapi sebenarnya K itu sendiri tidak harus di situ. Dalam struktur closed loop, maka Anda bisa menemukan kontrolernya juga di sini. Jadi di depan sistem kendaliannya. Nah, kalau kita meninjau masalah di mana referensinya 0, atau dengan kata lain kita hanya melihat bagaimana umpan balik yang kita gunakan atau kendali K yang kita aplikasikan dalam sistem closed loop, itu akan mempengaruhi respon transiennya. Nah, atau karakteristiknya. Seperti yang kita di sini ya, kalau kita pakai struktur yang kayak gini, Anda bisa lihat bahwa G closed loop-nya seperti ini. Apa yang terlihat sama, yaitu bagian bawahnya. Bawahnya sama. Artinya, mau Anda pakai yang pakai feedback seperti ini ataupun di depan, pengaruhnya terhadap karakteristik closed loop-nya akan sama saja. K akan mengubah polinomial karakteristik closed loop-nya. Tapi K yang antara dua ini punya kecenderungan yang berbeda, dalam arti gini, kalau kita lihat yang di sebelah kanan, maka K itu akan mengkompensasi selisih antara nilai referensi dan feedback Y-nya itu. Jadi yang K ini seperti PID bisa dimanfaatkan untuk menolkan error, yaitu selisih antara R dengan Y. Nah, kasus seperti itu namanya kasus tracking atau servo, ya. Jadi kalau yang kasus yang selama ini kita cuma uji dengan misalnya impulse respon, kita lihat responnya atau initial condition atau step, pakai step function, tapi yang kita amati lebih ke masalah bagaimana dia konvergen ke satu nilai tertentu dan seterusnya. Itu sebenarnya yang kita lihat itu adalah masalah regulator. Kalau regulator itu biasanya referensinya 0 atau suatu yang konstan gitu ya. Tapi yang kita amati adalah bagaimana respon transiennya. Ya, jadi bagaimana dengan melihat respon transiennya kita mengetahui karakteristik sistemnya, dan kalau kita beri umpan balik, maka umpan balik tadi akan mempengaruhi perubahan karakteristik sistemnya, ya. Dan bisa ditunjukkan dari bagaimana transien responnya berubah akibat adanya gain umpan balik K. Kenapa kok bisa berubah ya? Karena pulse-nya pasti berubah kan. Tapi kalau masalahnya adalah ini, ya, bagaimana membuat supaya Y output sistemnya itu mengikuti nilai referensi yang diberikan. Referensinya bisa nggak harus 0, bisa berubah terhadap waktu. Maka yang kita bicarakan adalah masalah tracking. Ya. Tracking itu penjejakan. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mendesain kendali demikian hingga supaya variabel sistem yang kita kendalikan itu, ya, beberapa atau salah satu variabel sistem yang kita kendalikan itu bisa mengikuti suatu sinyal referensi yang diberikan. Misalnya, kita mau kecepatannya supaya berubah terhadap waktu itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi naik dulu kemudian datar. Nah, kalau kita membuat sistem kendali sedemikian hingga supaya variabel kecepatan dari satu sistem itu mengikuti referensi ini, misalnya kayak gini bentuknya, set, kemudian kayak gini. Nah, kita bicara masalah tracking. Ukuran-ukurannya biasanya adalah error
berapa besar error yang muncul atau menggambarkan seberapa besar y-nya masih memiliki deviasi terhadap nilai referensi R-nya. Jadi ini adalah membuat Y sedemikian hingga dia mengikuti R. Nah, itu yang kita akan bicarakan di section ini, yaitu tentang tracking controller. Ini ada internasional ya. So now we will discuss about tracking controller ya. In our previous discussion, we talk about what we call the regulator problem. Regulator ya, regulator problem. In this case, we only consider the transient response of the system when the system is already equipped with a feedback controller, right? So what we want to see how this feedback controller K can change the transient behavior, or in other words, how it changes the characteristic, dynamic characteristic of the system, right? And usually, and as we know, it is represented by the change of poles or the roots of the denominator polynomial here. So as you can see here, suppose we have two different type of control implementation. The first one, we put the feedback gain in the feedback loop, but in the second one, we put the feedback gain K in the forward loop, right? But if we do that, then these two arrangement will give you the same closed loop poles, right? In this case, when we only consider the characteristic of the system or how the controller will change the characteristic of the system, then these two arrangement will give you exactly the same effect. Yeah. But when we talk about how the output of the system can follow given reference command, then we're talking about what we call the tracking problem, yeah, or servo problem. In this case, we try to develop or construct a controller that will improve the characteristic of the system, and also such that the controller can make some of the system variable can follow given reference signal R. Yeah. So in tracking problem, we talk about that one, not just the stability of the transient response. Of course, the transient response will also affect the performance, the tracking performance of the system. Yeah, but we have to not too different, but we have additional measure to say that, oh, this system is good or not. When we talk about regulator problem, then we only talk about how the system will converge to its initial condition or its trim condition when it is disturbed by something, right? So how fast it will converge to the trim condition, it will determine the characteristic or the performance of the system. But in tracking problem, we also consider how close the output of the system can follow the given the reference signal R here. Jadi itu bedanya ya. Nah, di sini di kuliah ini kita tidak akan terlalu ngutik-ngutik terlalu banyak. Kita akan bicara ada dua metode, karena kita bicaranya yang multivariable system ya. Kalau pakai yang SISO, Anda bisa pakai PID. Kita sudah bicara kemarin bagaimana KP, KI, KD itu bisa mempengaruhi respon sistemnya. Anda bisa lihat untuk KI, dia bisa menghilangkan steady state error. Nah, itu biasanya kalau kita bicara tracking sistem dengan PID, maka KI itu penting karena dia yang akan bisa menghilangkan steady state error. Nah, di sini kita akan bicara tentang pendekatannya multivariable. Jadi kita menggunakan pendekatan sistem kendalinya multivariable atau menggunakan state space ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin mendevelop suatu tracking controller untuk sistem yang punya integrator atau punya sifat integrator. Jadi di dalam sistemnya dia punya integrator. Ya.
Jadi kalau Anda lihat, misalnya kita punya suatu sistem kendalian X dot sama dengan X plus PU dalam bentuk state space, ya, maka kita tahu kita punya persamaan output juga Y sama dengan CX, ya, D-nya 0 dulu. Maka X yang dihasilkan dari ini, persamaan integrasi di dalam persamaan state space-nya, itu bisa dikalikan dengan C, dapatlah Y. Ya. Nah, di sini untuk pendekatan sistem tracking controller untuk sistem yang memiliki sifat integrator di variabelnya, nanti kita lihat itu seperti apa gitu ya. Maka ini bisa menggunakan skema seperti yang terlihat di layar ini ya. Jadi kita menggunakan dua loop. Yang pertama adalah loop yang dalam ya. Ini bisa dikatakan sebagai loop stabilisasi tanda kutip ya. Jadi kita tidak mendevelop dalamnya dulu, tapi biasanya yang di dalam ini, yang feedback KS ini, dia akan sangat berperan dalam membentuk atau mengubah karakteristik sistemnya tadi, ya seperti respon transient yang lebih cepat dan sebagainya. Nah di sini di pendekatan yang pertama ini, maka yang diumpan balikkan di lingkar dalam adalah X-nya, kecuali XI. Apa tuh XI? XI adalah variabel sistem yang kita pilih sebagai output sistem. Y sama dengan XI, ya. Di mana XI inilah yang ingin kita atur sedemikian hingga dia akan mengikuti referensi R. Jadi dari banyak variabel pada sistem, kita biasanya memilih satu atau dua atau beberapa atau kombinasi linear dari itu sebagai variabel yang mau kita buat supaya dia bisa mengikuti referensi tertentu. Misalnya kalau pesawat kita punya model longitudinal punya U, alpha, theta, Q. Misalnya Anda membuat sistem kendali untuk tracking kecepatan, maka dari 4 state variable itu U, alpha, theta, Q, hanya U yang Anda track. Anda ingin supaya dia mengikuti referensi tertentu. Misalnya Anda bisa mengatur kecepatannya sekarang naik, kemudian konstan, kemudian beberapa detik kemudian turun dan sebagainya, itu bisa Anda atur. Nah, ini namanya sebut sebagai variabel yang output yang akan kita track. Nah, dia akan membentuk lingkar luar yang ini ya, dibandingkan dengan R, sehingga di sini ada nilai errornya ya. Dan error ini kemudian dikalikan dengan K, suatu K, gain konstan di situ ya, untuk kondisi yang ini. Jadi kalau kita lihat skemanya seperti ini, maka diharapkan skema seperti ini akan membuat sistemnya itu menghasilkan Y demikian hingga dia mendekati R. Saat dia sudah mendekati R, maka nilai E-nya akan kecil. Kalau kecil, maka kompensasi yang dimasukkan ke kendalian itu akan semakin kecil, dan dengan kata lain tidak ada lagi aksi pengendalian dimasukkan ke dalam sistemnya. Itu. Ya. Jadi ini skema untuk yang pendekatan pertama. Ya, jadi umpan baliknya K, di sininya KI. K itu sesuai dengan nilai variabel X mana yang Anda pilih. Nanti kita lihat ya. Dan di dalam saya ulangi adalah semua X-nya kecuali yang Anda track. Ini X-nya, except ya. Jadi misalnya kita punya sistem state space, sistemnya X dot sama dengan X plus PU, dan state variabelnya ada 3, X1, X2, X3. Ya. Dan kemudian misalkan kita ingin men-track variabel X1. Jadi Y-nya sama dengan X1. Y sama dengan X1. Ya. Maka dalam hal ini kita memilih C-nya supaya menghasilkan X1. Jadi C-nya adalah 1, 0, 0. Kok bisa gitu? Ya kan Y sama dengan CX. Y sama dengan CX bar. Ya kan sama dengan 1, 0, 0 kali X1, X2, X3. Maka dengan sendirinya akan dapatkan Y-nya sama dengan X1 seperti yang Anda inginkan. Kalau Anda maunya X2 ya berarti 0, 1, 0. Kalau mau X3 berarti 0, 1, 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah di contoh ini untuk membahas masalah ini kita menggunakan ini. Bahwa Y-nya sama dengan X1 sehingga C-nya seperti itu. Ya. Maka kalau kita melakukan seperti dalam pendekatan ini, maka U-nya, definisi dari U itu ini, ya, variabel input kendali U yang X dot sama dengan X plus BU, nah U-nya itu diformulasikan sebagai U sama dengan minus KS X
tambah K1 R minus X1. Jadi Anda lihat sini adalah KS, yaitu KS yang di sini. Jadi isinya adalah K, tapi yang variabel apa namanya X1-nya itu 0. Jadi Anda lihat matriks K-nya dikalikan dengan X, X1, X2, X3. Tapi karena kita mau track X1, maka di sini yang 0 yang dengan ini kan 0 kali K1, K2 kali X2, K3 kali X3. Yang terkait dengan X1 di 0 ya. Kemudian plus nah K1-nya muncul di sini. K1 kali R minus X1. Jadi ini sebenarnya penjabaran dari yang ini saja bahwa U sama dengan KS kali X ini kan, di sana KS kali X minus plus K1 kali R minus X1 atau Y. Ya, R minus X1. Kalau kita work out ini, maka dapatkan ini sama dengan ini K1R minus K1X1. Maka K1X1-nya pindah ke kiri, ngumpul lagi di sini. Maka jadinya bentuknya seperti ini. Jadi minus K X bar plus K1R. Ya. Nah, itu adalah definisi dari variabel kendali U-nya sesuai dengan skema yang ada di sini. Ya kan? Maka kita tinggal memasukkan U-nya ke dalam persamaan X dot sama dengan AX plus BU. U-nya kita ganti dengan ini. Maka kita masukkan, dapatlah ini. Ya kan? Karena ada X dan X di sini, maka bisa dikumpulkan. Jadi A minus BKX tambah BK1R. Ya. Ini adalah persamaan state space closed loop-nya untuk yang sistem ini. Lagi-lagi saya ingatkan untuk skema yang ini. Ya. Maka kita dapatkan seperti itu. Jadi closed loop-nya adalah A minus BKX tambah BK1R. Nah, kalau kita bicara pada kondisi stasioner, yang kita pada saat dia sudah tidak kan beri input tertentu, kemudian dia stasioner, ya, inputnya konstan. Maka nilai pada kondisi stasioner itu persamaannya bisa kita nyatakan seperti ini. Sama aja, cuma variabelnya nyatakan dalam kondisi stasioner, berarti XSS itu steady state ya, XSS dot sama dengan A minus BK XSS tambah BK1 RSS. Dan dalam hal ini karena R itu adalah referensi yang kita berikan dan dia konstan, maka nilainya pada saat kondisi steady state akan sama dengan nilai pada kondisi R manapun, kan dia referensi konstan. Itu ya. Maka kita bisa menghitung selisih dinamik pada kondisi time T dikurang dengan selisih pada saat sudah kondisi stasioner. Yaitu kita lihat X dot minus XSS dot. Jadi Anda tinggal mengurangi persamaan ini sebenarnya. Persamaan ini dikurangi persamaan ini, gitu aja sebenarnya. Ya. Maka Anda dapatkan X minus X bar dot minus XSS bar dot sama dengan A minus BK X minus XSS tambah BK1 R minus RSS. Dan kita tahu tadi bahwa kalau R-nya konstannya kan sama aja di kondisi A manapun sampai kondisi stasioner sama, maka ini mendekat bisa dinyatakan sebagai 0 suku yang ini. Maka tinggal yang ini saja dan kita bisa mendefinisikan X minus XSS itu sebagai error ya, maka persamaan di atas menjadi E dot sama dengan A minus BK E. Ya, jadi seperti X dot sama dengan AX ya. Dan kita tahu bahwa kita ingin errornya supaya meluruh terhadap waktu, artinya dengan kata lain X-nya akan mendekati nilai X steady state-nya gitu. Dan kita tahu kalau pada kondisi steady state maka X-nya Y-nya akan mendekati steady state ya, dengan sendirinya nanti kalau masih ada error antara R minus Y, maka sistemnya akan mendorong terus supaya dia mencapai X steady state sedemikian hingga Y-nya itu sama dengan R. Dengan kata lain, sistemnya, output dari sistemnya akan mengikuti referensinya. Nah, sekarang kuncinya tinggal di sini saja. Jadinya, bahwa kalau kita ingin supaya sistemnya
baik, kita ingin supaya E-nya tuh meluruh terhadap waktu. Kalau kita bicara persamaan diferensial homogen X dot sama dengan AX, kan gitu homogen kan. Maka supaya ini meluruh terhadap waktu, ya, jadi dia konvergen gitu, maka kita bicara sistem yang A-nya tuh harus stabil. Maka dalam hal ini A minus PK-nya tuh harus stabil, ya. Dan itu menjadi dasar kita untuk memilih nilai K atau gain K-nya. Jadi supaya error dinamiknya ini konvergen, ya, yang meluruh menuju 0, kita harus memastikan bahwa A minus BK-nya stabil. Dan kata lain, kalau ini tercapai, A minus BK-nya stabil, maka errornya akan meluruh, dan kata lain nantinya X-nya akan menuju X steady state, dan ini akan bagaimana si X steady state-nya itu terdorong, itu sangat yang akan ditentukan oleh R minus Y-nya itu. Jadi akan selama R minus Y-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan memasukkan input yang mendorong X-nya supaya menuju X steady state-nya. Jadi secara indirectly dia akan membuat supaya R Y-nya mendekati R. Nah, jadi trackingnya bisa dilihat seperti itu. Ya. Jadi kita ingin supaya E-nya itu meluruh terhadap waktu, caranya dengan, ya tadi kita pilih A minus BK kan, kita pilih K sedemikian hingga ini itu stabil. Ya. Stabil dan punya respon waktu yang baik. Jadi Anda tinggal pilih pulse yang baik saja. Pulse-nya apa? Yang pertama dia harus di left half plane, di sisi kiri, sumbu imajiner. Ya. Pulse-nya harus di HP. Eigen value-nya juga. Jadi kan ini hanya pernyataan yang sama, cuma dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang kalimat yang agak berbeda tapi sama aja. Jadi stabil, jadi A minus BK-nya stabil, artinya A minus BK eigen value-nya punya bagian real yang negatif semuanya. Atau kata lain, pulse dari A minus BK harus ada di sebelah kiri sumbu imajiner dan seterusnya. Nah, gimana cara nyarinya? Ya, Anda bisa menggunakan pole placement teknik yang kita pelajari kemarin. Anda tinggal mendefinisikan lokasi pulse closed loop yang Anda mau, yang ada di sebelah kiri sumbu imajiner, kemudian Anda bisa menghitung gain K-nya. Ya. Nanti bukan cuma dengan pole placement, tapi sebenarnya dengan multivariable method yang lain itu bisa juga digunakan, misalnya optimal control dan sebagainya. Ya. Nah, yang perlu dicatat adalah ini, ya, bahwa pendekatan ini hanya bisa digunakan kalau sistemnya di dalamnya tuh mengandung integrator, maksudnya ABCD-nya tuh. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau udah pakai pole placement, Anda bisa pakai cara yang udah kita bahas kemarin. Kita punya direct yang cuma membandingkan dua polinomial, pakai bentuk kanonik yang sudah kita bahas juga, atau pakai pakai metode Ackermann ya. Nanti kalau pakai LQR juga bisa. Nanti kita kasih juga materi tentang optimal control walaupun nggak pengenalan aja. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Halo? Maaf Pak, boleh kembali ke beberapa slide sebelumnya nggak Pak? Mau nyetet? Ya, silakan. Yang mana? Ini? Yang ini Pak, bener Pak. Ya, silakan. Kalau ada mau tanya, silakan ya. Jangan malu-malu. Kalau nggak jelas, saya ulangi nerangnya juga nggak apa-apa. Tadi lupa bahasa Inggris. Okay, so as you can see here, the control U in this approach is defined as U equal minus Ks H bar plus K1 R minus X1. And later on, you can see that when we Ks is gain K, but the element correspond to the state variable that we choose as the track variable, the track variable. Yeah, in this case, in this example, we choose x1. So the element correspond to x1 is set to be 0. So you only have that one, and then you have the second term here, k1 times r minus x1, right? So if you work out this thing, then you will see that minus k1 x1 can go back into the first term here. So at the end you will get the full gain matrix K. So the U
Yeah. The formulation for the control function is minus k x bar plus k1 r. Again, k1 here is chosen because x1 is the variable that we want to follow or to track reference r, right? So if we put that u into our state space model, so we insert that u into that thing, then you will get this one, yeah, the closed loop formulation for the system with the tracking controller as defined by this function, right? So we have a minus bkx plus bk1r, and then you can also determine the same function, but you define it in steady state condition as that one, right? And we said that r is a constant because a constant reference, yeah, because what we want to see is how to check the performance. Usually we want to check whether if it's given a reference value, how fast it will convert to that reference value. So that thing, and then you can determine. Tadi udah selesai nyatetnya? Yang Sudah, Pak. And then from there you can determine, or you can construct the error dynamic equation, which is by computing the dynamic of x and the x in steady state condition or stationary condition. So you compute x bar dot minus x steady state bar dot. So you will get that one, and this thing, because r equal rs will be equal to 0, so you end up with that one. Yeah. So the idea is that you have to make the error dynamic to converge to 0. As you can see here, you have e dot equal a minus bki. To make that happen, you have to ensure that a minus bk is stable. Yeah, that means you need to determine, or you need to compute k such that a minus bk will have all of its eigenvalue on the left hand part of the complex number, complex plane, right, or on the left side of the imaginary axis, right? So if you do that, then e will converge to 0, right? So that's it. This is one example here. Yeah, suppose we have a 3x3 system. We have alpha dot q dot, this is theta dot, ya, dotnya nggak kelihatan, theta dot, equal to blah 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 alpha theta q plus blah 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 delta e. As you can see here, you know that theta dot is equal to q. That means there is theta here is the integration of q. That means the system here has an integrator. So we will check. It says that the system has an integrator, that you can use the approach that we just discussed. Ya. Bisa juga Anda cek dengan lihat eigenvalue-nya ini. Ya. Anda cek itu, kalau ada yang akar eigenvalue itu S sama dengan 0, berarti dia ada integrator. Ya. Atau Anda cari, misalkan kalau di MATLAB bisa Anda cari fungsi transfernya, maka fungsi transfernya itu bagian penyebutnya itu ada nggak punya, kan polinomial, nggak ada suku yang nggak punya S. Jadi suku yang paling rendah itu ada 5S, ada S-nya, itu berarti ada integrator. Ya. Oke, jadi di sistem ini dia punya integrator. Oke. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat controller supaya theta itu bisa ngikutin sinyal R. Jadi kita ingin outputnya adalah Y sebagai sinyal yang mau kita feedbackkan di lingkar luar, atau sebagai sinyal yang mau kita akan men-track R. Maka dari susunan X-nya kan seperti ini, berarti kan yang ini. Maka yang kita inginkan di theta, berarti Y-nya sama dengan 001X. Tahu ya ini ya? Ini kan X. Ini X bar semuanya itu. Anda mulai cuma theta, berarti kan 001X bar. Ya. Maka U-nya seperti tadi, U sama dengan minus KS kali X, kan, plus apa tadi?
Berarti K3 kan ya? Kan yang ketiga R minus theta. Nah, ingat KS itu berarti matriksnya 1 kali 3 ya, tapi kolom terakhirnya 0. Kenapa kok 0? Karena dia terkait dengan variabel theta yang mau kita track. Jadi dia 0, berarti ada angkanya sini 0. Tuh. Maka kalau kita tuliskan dia cuma minus K1 kali alfa minus K2 kali Q plus K3 R minus theta. Itu aja. Kok nggak ada K minus K3 kali theta, ya karena kan jadi di nolin sini. Ya. Tapi K3-nya muncul di suku kedua. Dan kalau kita work out lagi, ya, ujung-ujungnya dia juga K3 kali minus theta, berarti minus K3 kali theta, dia balik lagi ke kiri, jadi penuh di sini. Mestinya paham ya? Terus tinggal K3 kali R. Itu bentuk rumusan sinyal fungsi kendali U-nya. Nah, jadi kalau kita gunakan U yang itu, ya, maka fungsi closed loop-nya jadi seperti ini, seperti yang tadi kan sudah kita bahas ya, di mana K-nya sekarang kembali sudah rumusannya ini, ya, K-nya K1, K2, K3 ada semua, tapi K3-nya muncul di sini, di suku kedua, karena yang kita track adalah theta, gitu ya. Nah, sudah sama, jadi kita sekarang mengurusinya cuma A minus PK-nya seperti yang tadi harus stable, jadi harus dia ada di polonya, ada sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, misalnya kita pilih nih, ini contoh dalam desain ini kita pilih supaya closed loop pulse-nya punya lokasi pulse-nya adalah minus 1,5, sedangkan yang dua lagi adalah sepasang kompleks dia minus 5 plus minus 2i. Ini saya lupa, ini kayaknya 0,5 minus 0,5, nanti saya cek lagi ya, yang atasnya ini. Enggak, benar, benar. Ya. Nah, kalau Anda dapat ini adalah lokasi pulse yang Anda mau untuk closed loop-nya untuk si benda ini, minus PK, itu ini. Maka Anda tinggal define dari lokasi pulse tadi polinomial karakteristik yang Anda inginkan di Sarduan. Ya, jadi itu. Tahu ya nyari ngitungnya bisa kan? Berarti S plus 1,5 kali S plus 5 plus 2i kali S plus 5 minus 2i. Udah kaliin aja dan dapatnya kan ini. Ya. Kalau pakai MATLAB Anda pakai perintah convolve. Udah dapatlah itu S pangkat 3 plus bla 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 itu. Nah, di sini karena kita bisa mendefinisikan koefisien-koefisiennya kan 11,5, 44 dan 43,5. Itu yang kita butuhkan untuk menghitung controller K-nya seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya tentang metode pole placement ya. So if you use pole placement method, then you need to determine the pole location that you want. Yeah, of course, this pole location must be correspond to a stable system, meaning that the location of the poles must be on the left part of the left side of the imaginary axis. Suppose here we choose S1 equal minus 0.5 and S2 and 3 is a complex conjugate minus 5 plus minus 2i, right? Then from these three pole location, you can determine the polynomial characteristic, the desired characteristic polynomial, right? That will give you the coefficient that you need for computing the controller K1, K2, and K3. Once you use the pole placement method, you can choose whether you just using the direct one with in which you just comparing to polynomial, yeah. The first one is the desired characteristic polynomial. The second one is the closed loop polynomial, which still has K1, K2, K3 on its coefficient, right? Or you can use the canonical form method, or just use the Ackermann formula, right? Suppose you use one of them, so you will get K, which give you this value, right? You can check it by yourself, yeah. Hence, you know that in this case, this is
the coefficient correspond to theta, and this one is with alpha, this one is q. So in this case, because we want to track theta, so then u can be determined as minus kx, yeah, plus k3 r minus theta. So that will give you u equal minus 0.2 alpha plus 0.559 q plus 2.06 theta minus 2.06 r, right? So if you put that into the block diagram of the system, you can see that this thing goes here, that one goes here, right? And then 2.0 minus 2.06 goes here, and r minus theta will goes to this forward loop gain. We call it ki here. So this is what you get, right? If you do that and then you check you give, for example, here you give a step response, step signal here. So this is what you have. This is the response. The blue one is the theta. Yeah, blue is the response of theta, where the yellow is the reference theta ref. As you can see here, the system can, the variable system theta can convert to the given reference value. Suppose, so this is what you get if you choose this thing, yeah, this set of poles. Suppose you now choose different pole location here. So it is minus 0.5, minus 5, plus minus 3i. As you can see here, it represents more slower system because it is closer to the imaginary axis, and then that one give you a bit of smaller damping compared to that one, right? You have faster response and then bigger damping, larger damping, right? If you do that, and then you compute the feedback, that will give you the desired polynomial, characteristic polynomial, and then from the coefficient of this polynomial, then you can compute the feedback gain k, and then in this case you will get this value, right? And that will give you u as defined by this equation, 0. Because this minus kx, and that one is comes from the plus k3 r minus theta, right? So the last two term, right? So you have u equal to 0.33 alpha plus 0.49 q plus 0.8 theta minus 0.8 r. If you apply that, then you add that value into this value, you replace the value in this block with the new one here, then this is what you get. Yeah, if you put step input reference, then the blue one is the response of theta. As you can see here, what you get is a sluggish, or the sluggish response, more sluggish response compared to the first one, yeah, because you choose slower poles here. Okay, and then now suppose what you want to track is not theta but alpha. So you have alpha, q, and theta, right? So now the first two example you dealing with theta, now you dealing with alpha. You use the same pole location, 0.5 minus 5 plus minus 3i, right? And then you compute the feedback gain, and you get this value, right? The k. So you have exactly the same k, but now the one that you use for the ks is not that one, but now because you alpha is the first, this correspond to alpha, so the ks will be 0 and then minus 0.49
and minus 0.8, and then the ki will be minus 0.33. So the u of the control function will be like that: 0 equals 0.33 alpha plus 0.49 q plus 0.8 theta minus 0.33 r. If you do that, and then you put all the value into your block here, yeah, you replace the value in this block with the new one here, yeah, and then you give a step response. This is what you get. So this is the value of alpha. This is the reference. As you can see here, in this case, the response not fail to track the given reference, right? Why this happen? As you can see here in the equation, alpha does not represent an integrator, right? Because you have only alpha, and it comes from this equation, not coming from any other integration of other variable, not like theta here. And you know theta is the integration of q dt, right? And you know that we have q here. So in this case, in this example, our system has no integrator, or not the system, the variable representing something which has no integrator. So in this case, you cannot use this approach. Yeah, as you can see from the result, the variable that you want to track the reference command cannot fail to follow the reference. Jadi kalau ini contoh berikutnya, ini contoh sebelumnya ya. Jadi yang ini Anda milih polnya ini, ya, maka Anda dapatkan respon yang ini. Kemudian misalkan Anda dapat cari pol yang lain sebagai pol closed loop-nya, ya. Beda, Anda bisa lihat lokasi polnya itu lebih dekat ke sumbu imajiner, yang satunya punya sudut yang lebih kecil dibandingkan yang tadi, ya. Jadi bisa dikatakan ini polnya lebih lambat dan damping rasionya lebih rendah. Maka kita hitung, maka dapatkan G-nya ini, terus kita bisa ngitung U-nya, terus Anda gantikan nilai-nilai dalam blok ini dengan nilai K1, K2 yang baru, terus Anda simulasikan, kasih input step. Maka responnya seperti ini, ya, untuk θ-nya. Bisa Anda lihat responnya beda, sekarang jadi lebih lamban. Kalau tadi kan lebih cepat, sekarang jadi lebih lamban. Ini karena ya Anda pilih pulse-nya yang tadi lebih, pulse-nya lebih lambat. Kemudian contoh berikutnya adalah Anda mengubah bukan theta yang Anda track, tapi alpha dari persamaan yang sama. Dan di sini dengan lokasi pol yang sama dengan contoh yang barusan, ya, maka Anda akan dapatkan K-nya yang sama. K-nya sama, cuma implementasinya yang berbeda, karena yang Anda track itu adalah alpha, berarti yang elemen kolom pertamanya lah yang mengisi blok yang ada di lingkar depan ini. Sedangkan yang sisanya ada masuk ke blok lingkar balik. Ya. Jadi nilai K-nya sama, tapi implementasinya berbeda. Di sini 0,3 muncul di sini. Ya. Nah, kalau ini Anda lakukan, maka Anda coba tes dengan step, maka ini hasilnya seperti ini. Ini stepnya, respon alfanya malah yang biru, malah di bawah. Jadi sama sekali nggak ngikutin itu. Bisa dilihat ini berarti artinya apa? Tracking kontrolnya gagal, karena si alpha nggak bisa nge-track si reference-nya. Kan pinginnya dia mengikuti reference mendekati, tapi sekarang tidak terjadi. Kenapa ini? Ya karena yang dipilih adalah variabel alpha. Dan dari persamaannya, alpha itu tidak persamaan yang terkait dengan variabel alpha. Kalau Anda turunkan persamaan diferensialnya dari blok dari situ, maka Anda lihat bahwa dia tidak memiliki integrator. Ya. Kalau nggak ada integratornya, maka nggak bisa pakai cara ini. Nanti ada cara lain lagi. Ya, itu yang kita akan bahas besok. Silakan pada pertanyaan. Halo, mahasiswa. Halo. Pak, maaf, boleh kembali beberapa slide, mau nyatet lagi, Pak. Oh ya, silakan. Yang mana mau? Yang mana? Ini? Yang tadi contoh yang pertama, Pak. Yang setelah mendapatkan persamaan polinomial. Oh, ini ya? Ini ya, kan? setelah ini, Pak. Nih.
Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Jadi kalau Anda lihat metode yang pertama ini yang bisa digunakan kalau variabel yang Anda mau track itu mengandung integrator, itu metodenya sama dengan pole placement biasa yang Anda gunakan untuk masalah regulator. Regulator yang disebut juga masalah stabilisasi ya. Anda mengubah lokasi pulsnya. Cuma penempatan gain-nya saja yang kemudian tidak semuanya ditaruh di gain umpan di loop umpan balik, tapi ada Anda pilih salah satu itu ada salah dua tergantung ya. Itu di umpan ke depannya. Yang mana? Yang terkait dengan variabel yang mau Anda track gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah yang tadi ngatat sudah? Ya sudah Pak. Ada lagi? Ada? Ya ini sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan sebelumnya, sebelum kita tutup karena udah lewat juga nih. Mohon maaf kalau kelewat. Mungkin cukup dulu Pak. Ya. Yang lainnya jelas ya. Jadi tolong, oh ya jangan lupa absensi di 6 sudah saya buka. Besok kita kuliah lagi meneruskan yang ada satu metode lagi untuk yang tracking. Kemudian besok kita juga bahas sedikit pengenalan tentang optimal control. Sekedar supaya Anda tahu kalau dalam ngomong optimal control itu apa. Kita nggak akan bahas sampai detail perhitungannya, karena ada beberapa perhitungan yang tidak mungkin atau sangat sulit dilakukan secara manual, harus pakai numerik gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan sebelumnya? Sebelum kita tutup? Maaf Pak, untuk besok kuliahnya digabung lagi atau dipisah ya Pak? Besok nanti saya ngobrol dengan Pak Yassi dulu ya. Nanti saya umumkan sama Pak Yassi umumkan ya. Tapi Anda masalah nggak kalau misalnya yang siang ke pagi atau kebalikannya ada kuliah lain, nabrak atau enggak? Enggak nabrak harusnya Pak, enggak nabrak. Enggak nabrak, oke. Nanti kita bicara dengan Pak Yassi dulu ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan sebelumnya? Kalau nggak ada, oke, terima kasih. Mungkin ini karena udah jam 12, Anda mungkin ada kuliah lain. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf tadi agak terlambat. Kita lanjutkan lagi kuliahnya besok pagi atau nanti kita gantung pengumuman ya. Terima kasih Pak Yasdi yang juga sudah hadir. Mungkin Pak Yasdi mau menyampaikan sesuatu ke mahasiswa? Nggak ada Pak, udah cukup. Oke, gitu. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.